Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Bagas Karanova Putra Zakarias dari kelas pengantar bisnis, kelas C, dan program studi perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Analisis Implementasi Intensif Pajak terhadap Perusahaan Bisnis Rintisan atau Startup. Baik, masuk kepada bagian latar belakang pada materi yang saya buat ini, yaitu globalisasi dan perkembangan teknologi itu telah banyak mengubah segala aspek kehidupan. Ketergantungan manusia dengan teknologi dapat dimanfaatkan menjadi peluang bisnis untuk dapat meningkatkan perekonomian. Peluang ini telah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mendirikan startup atau perusahaan rintisan untuk dapat menyediakan platform digital berteknologi tinggi yang mampu mempermudah kehidupan manusia. Perusahaan startup teknologi memiliki peran penting dalam perekonomian di suatu negara. Selain memberikan dampak positif dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat, sebagai bagian dari industri kreatif, keberadaan perusahaan startup ini, teknologi digital turut berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru. Intensif pajak terkait startup menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi minat para investor. Walaupun jenis usaha startup tergolong baru, startup tetaplah terikat peraturan perpajakan, termasuk peraturan tentang pajak penghasilan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, perusahaan startup tetap masuk sebagai subjek pajak dan memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya selama penghasilan tersebut merupakan objek pajak. Rumusan masalah yang saya buat pada materi kali ini yaitu bagaimana implementasi intensif pajak terhadap perusahaan bisnis rintisan atau startup ini. Implementasi intensif pajak terhadap perusahaan bisnis rintisan atau startup. Startup yang masih di tahap awal perkembangan umumnya belum memiliki penghasilan neto atau laba bersih karena masih berada dalam tahap bakar uang. Sedangkan tarif 0,5% untuk wajib pajak peredaran bruto tertentu dikenakan atas penghasilan bruto. Jadi, startup di Indonesia tetap membayar pajak sesuai dengan peredaran bruto yang diperoleh meskipun startup tidak memperoleh laba atau dalam kondisi rugi. Masuk ke bagian berikutnya itu begitu juga dengan Undang-Undang PPH terkait dengan tarif PPH badan yang telah disesuaikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tarif diturunkan dari 25% ke 22%. Pemerintah bertujuan agar startup Indonesia dapat berkompetisi dengan negara lain dan tidak menghalangi perkembangan startup di Indonesia. Tujuan tersebut dicerminkan dengan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia yang kemudian menguntungkan para pembisnis. Selama ini, beban pajak yang ditanggung oleh para investor di Indonesia masih relatif tinggi dengan sistem pemungutan pajak two-tier atau classical system, yaitu 2 kali, jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, bidang perpajakan, PPH atas dividen yang diterima berasal dari dalam negeri dikecualikan dari objek pajak itu tidak dikenai PPH selama diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu atau wajib pajak badan dalam negeri. Berikutnya mengenai salah satu bentuk upaya lainnya untuk meningkatkan ketertarikan wajib pajak luar negeri agar berinvestasi di Indonesia adalah menurunkan tarif PPH pasal 26 menjadi 10% dari 20%. Itu peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2021 berkaitan dengan bunga dan imbalan pengembalian utang. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan startup untuk mendapatkan investor dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menunjang kelangsungan perusahaan dari segi pengenaan pajaknya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenku berencana memberikan intensif pajak berupa tax allowance untuk pengusaha startup yang tengah berkembang pesat di Indonesia. Nah, pemilik startup ini dapat memilih untuk membentuk badan usaha berbadan hukum, badan usaha non-badan hukum, atau memilih untuk tidak membentuk badan usaha, yaitu usaha perorangan.
Startup yang berbentuk badan usaha, baik berbadan hukum atau non-badan hukum, startup akan dikenakan pajak berdasarkan aturan untuk subjek pajak badan dengan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan beberapa pasal yang telah disesuaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law. Apabila belum berbadan hukum, usaha startup akan dikenakan pajak berdasarkan aturan untuk subjek pajak orang pribadi. Nah, masuk kepada materi yang selanjutnya ini, aturan yang wajib dipahami bagi pendiri perusahaan startup. Yang pertama ini ada pajak pertambahan nilai atau PPN bagi startup. Itu ketika startup ditunjuk menjadi perusahaan kena pajak atau PKP, maka sudah pasti perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar PPN. Bagi startup yang memiliki omset di bawah 4,8 M, sudah diberi kemudahan berupa pembebasan dari pembayar PPN. Kemudian yang kedua ini ada bebas pungutan perpajakan pada layanan startup. Startup ini dapat dikenakan pajak apabila mendapat pemasukan dari pihak lain. Apabila startup masih memberikan pelayanan gratis, maka mereka tetap diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam hal ini, petugas pajak mengenakan pajak senilai 10% dari biaya perawatan server yang dikeluarkan startup. Kemudian yang ketiga ini, startup dapat dikenakan pajak penghasilan atau PPh yang besar apabila merugikan. PPh merupakan salah satu pajak yang wajib dibayar wajib pajak termasuk startup. Setiap startup yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar dapat memilih untuk tidak menjadi PKP, namun startup akan tetap dikenakan PPh final senilai 0,5% dari pendapatan brutonya. Kemudian apabila startup masih merugi, diberikan pilihan untuk menjadi PKP, lalu dikenakan PPh senilai 25% dari pendapatan bersih dan tidak perlu membayar sepeser pun ketika merugi. Kemudian yang keempat, startup dianjurkan untuk menggunakan rekening bisnis. Apabila startup menggunakan rekening pribadi dalam kepentingan usaha guna menghindari pengenaan pajak, maka itu merupakan tindakan yang salah dan merugikan perusahaan itu sendiri. Karena apabila dilacak petugas pajak, maka dapat menerima sanksi. Oleh karena itu, demi menghindari sanksi tersebut, perusahaan-perusahaan dianjurkan untuk memiliki rekening khusus kepentingan usahanya. Kemudian yang kelima, model bisnis startup sudah dikenali. Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tentunya mengenali beragam jenis perusahaan termasuk startup di Indonesia. Oleh karena itu, DJP ini telah menentukan pajak untuk bisnis startup. Adapun pajak yang dikenakan yaitu PPN dan PPh. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya yaitu adalah startup adalah perusahaan yang dirintis belum lama beroperasi atau perusahaan baru yang masih dalam fase pengembangan atau penelitian untuk terus meneruskan pasar maupun melakukan pengembangan produknya. Penyesuaian kebijakan perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah telah melakukan penurunan atas tarif PPh badan, PPh pasal 26, pengecualian PPh atas dividen yang berasal dan diterima dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri, serta penerapan sistem pemungutan wantir. Upaya pemerintah cukup mendorong startup untuk mendapatkan investor dari dalam dan luar negeri, sehingga dapat menunjang kelangsungan perusahaan dari segi pengenaan pajaknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.